Nah, bentuk rekursi order kedua ini biasanya seperti ini. Xn sama dengan A Xn min 1 ditambah B Xn min 2. Nah, ini sama ditambah dengan Fn. Fn-nya adalah fungsi dalam N, nanti kita akan cari nilai yang setaranya. Pada dasarnya mirip-mirip dengan first order. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita cari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya berarti X pangkat N sama dengan A dikali X pangkat N min 1 ditambah B kali persamaan karakteristik ya karakteristik bahasa Indonesia aja salah nulis, karakteristik dari sistem persamaan homogennya. Adalah kita buat sistem persamaan homogennya. Oke. Berarti satu persamaan homogennya apa? Xn sama dengan A Xn min 1 plus B Xn min 2 ya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua kita cari persamaan karakteristiknya. Berarti di pangkatnya subscript indeks pindah ke atas sama dengan A X N min 1 plus B X kali N min 2. Oke, kita kalikan semua dengan Xn dikali dengan Xn N min 2 Xn N pangkat min N min 1 kali N min 2 Bx kali N min 2. Oke, berarti kita dapat X kuadrat sama dengan AX ditambah B. Nah, ini kita punya bentuk persamaan kuadrat X kuadrat min AX min B sama dengan 0. Nah, yang ketiga adalah cari akar-akar dari X kuadrat min AX min B. Oke, sama dengan 0. Kita misalkan akar-akarnya adalah R1 dan R2. Nah, di sini kita punya dua opsi. Nah, yang 4A kalau R1 tidak sama dengan R2. Kalau akar-akarnya berbeda, maka solusinya atau bentuk eksplisitnya adalah Xn sama dengan A R1 pangkat N ditambah B R2 pangkat N ditambah Gn. Nah, ini Gn-nya adalah setara dengan G setara sama saja dengan yang pangkat 1. Kalau yang belum nonton first order rekursi video sebelumnya, silahkan tonton dulu. Oke. Nah, sekarang 4B. Kalau R1-nya sama dengan R2, maka ini akan sama dengan Xn ya, solusinya. Dia sama dengan A R1 pangkat N ditambah Bn R2 R1 kan karena sama ya. Oke, berarti R1 pangkat N tetap ditambah dengan Gn, dengan G-nya setara dengan F. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Oke. Nah, contoh yang pertama, di sini saya punya X0 sama dengan 1, lalu X1 sama dengan min 1, lalu persamaan rekursinya Xn plus 1 ditambah 5 Xn plus Xn plus 2, tambah 5 Xn plus 1, oke, ditambah 6 Xn sama dengan 6. Nah, kita lihat ini adalah persamaan rekursi order 2, berarti sekarang kita tinggal cari persamaan karakteristiknya. Kita kerjakan, berarti persamaan karakteristiknya
Itu apa? Berarti X kuadrat ditambah 5X plus 6 sama dengan 0 ya. Oke, nah sekarang kita cari akar-akarnya, kita faktorkan, berarti ini X plus 3 dikali X plus 2 sama dengan 0, berarti akar-akarnya adalah apa? R1 sama dengan min 3, lalu R2 sama dengan negatif 2. Oke, seperti itu ya. Berarti solusinya akan berbentuk Xn sama dengan A dikali negatif 2 pangkat N ditambah B kali negatif 3 pangkat N. Oke, karena ini homogen, karena ini sudah homogen, maka kita tidak perlu mencari Fn ya, karena ini sudah homogen. Oke, kita tinggal masukkan, karena di sini ada dua variabel yang harus dicari, karena kita sudah punya X01, X1 min 1, kita tinggal masukkan. Berarti di sini apa? Negatif 2 pangkat 01, negatif 3 pangkat, kita dapat A plus B sama dengan 1, lalu kita dapat negatif 2A min 3B ya, karena kita masukkan N-nya 1, ini N-nya 0, kita masukkan ke sini, ini N-nya 1, sama dengan negatif 1. Oke. Nah, sekarang dari sini kita akan mencari nilai A dan B-nya. Oke, kita masukkan nilai A dan B-nya. Kita eliminasi saja sebenarnya. Berarti dapat apa? Dapat 2A plus 2B sama dengan 1 min 2A min 3B sama dengan min 1. Oke, ini sama dengan 2. Kita tambahkan, berarti didapat min B sama dengan 1, berarti B-nya sama dengan min 1. Berarti kita substitusi A plus B sama dengan 1, B-nya min 1, berarti A-nya sama dengan 2. Oke, berarti solusinya, bentuk eksplisitnya nanti sama dengan apa? Sama dengan 2 ya. Berarti 2 kali negatif 2 pangkat N Xn sama dengan ditambah B-nya min 1. Oke. Min 3 pangkat N. Oke, berarti bentuk eksplisitnya, solusinya adalah seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau ditanya misalkan X 2020 berarti ya, berarti dia sama dengan 2 kali min 2 pangkat 2020 kali min kali 2020. Oke, kalau ditanya misalkan ini hasilnya positif atau negatif, X 2020 apakah positif ataukah negatif? Oke, silakan cari. Latihan X 2020 apakah lebih besar daripada 0 ataukah X 2020 kurang dari sama dengan 0? Silakan cari jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kita akan mulai dengan barisan yang paling terkenal di barisan rekursif, yaitu apa? Barisan Fibonacci. Ada yang bilang Fibonacci, ada yang bilang Fibonacci. Oke. Nah, barisan Fibonacci itu seperti apa? Kita punya nilai awalnya F0 sama dengan 0. Kita punya F1 sama dengan 1. Ini Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Oke, bagi yang belum tahu barisan Fibonacci, ini 0, 1, lalu 0 ditambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, terus aja tambahkan 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13, dan seterusnya. Jadi adalah dia penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin tahu bentuk eksplisit dari Fibonacci ini seperti apa sih? Nah, karena Fibonacci ini homogen, oke, kita langsung saja cari persamaan karakteristiknya. Berarti apa? Berarti di sini X kuadrat sama dengan X plus 1 ya. Berarti X kuadrat min X min 1 sama dengan 0.
Nah, di sini kita belum bisa langsung memfaktorkannya, kita harus menggunakan rumus ABC. Berarti apa? Kedua berarti apa? Negatif B, negatif, negatif 1, plus minus akar B kuadrat, negatif 1 kuadrat, min 4 A min 1 gini ya, per 2 kali 1. Oke, berarti diperoleh 1 plus minus 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali 1 kali min 1, berarti 4 akar 5 per 2. Oke, berarti akar-akarnya berarti R1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Oke, R2-nya diperoleh 1 min akar 5 per 2. Oke, yang ini saya ubah jadi R. Oke, berarti akar-akarnya ini, sehingga solusi dari Fibonacci ini kita peroleh apa? Fn sama dengan A dikali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N ditambah B kali 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Terlalu mepet, ke bawah saja. Plus B 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Oke, solusinya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai dari A dan B-nya itu apa. Sekarang kita masukkan F0-nya 0, F1-nya 1. Berarti F0 sama dengan A dikali 1 plus akar 5 per 2 pangkat 0 ditambah B kali 1 min akar 5 per 2 pangkat 0. Berarti A plus B sama dengan 0. Oke, F1 sama dengan A kali 1 plus akar 5 per 2 pangkat 1 tambah B kali 1 min akar 5 per 2 tambah 1. Oke, sekarang kita jabarkan, berarti setengah A. Oke, sepertinya langsung saja kita bisa menggunakan eliminasi berarti ya. Ini sama dengan 1 ya. Berarti kalau kita eliminasi, kita kalikan yang atas dengan 1 plus akar 5 per 2. Oke, berarti kita punya 1 plus akar 5 per 2 A ditambah 1 plus akar 5 per 2 B sama dengan 0. Yang kedua 1 plus akar 5 per 2A ditambah 1 min akar 5 per 2 B sama dengan 1. Kita kurangkan, maka kita peroleh apa nih? 1 plus akar 5 per 2B dikurangi 1 min akar 5 per 2B sama dengan negatif 1. Berarti apa? Setengah B min setengah B habis, akar 5 per 2B ditambah akar 5 per 2B, berarti akan diperoleh. Oke, maka diperoleh di sini akar 2 akar 5 akar 5B sama dengan min 1, berarti B sama dengan negatif 1 per akar 5. Kalau kita substitusi, maka nanti didapat A-nya sama dengan 1 per akar 5. Oke, nah berarti kita substitusi Fn. Oke, berarti Fn-nya dia sama dengan 1 plus akar 5 dikali 1 plus akar 5 per 2n ditambah atau dikurangi 1 per akar 5 kurangi 1 min akar 5 per 2n. Jadi bentuk eksplisit dari Fibonacci ini adalah bentuk eksplisit dari Fibonacci. Eksplisit Fibonacci. Oke. Nah, seperti itu ya bentuk eksplisitnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah
Berarti ini contoh ketiga ya, contoh ketiga. Sekarang bagaimana kalau kita punya akar-akarnya kembar? Nah, sekarang X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 4 ya. Lalu Xn sama dengan 4 Xn min 1 min 4 Xn min 2. Oke, nah dari sini kita peroleh persamaan karakteristiknya. Karakteristiknya berarti apa? X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita akar-akar berarti ini jadi X min, kalau kita faktorkan, oke, berarti R1 sama dengan R2 sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana jika solusinya kembar? Berarti solusinya akan berbentuk Xn sama dengan A dikali 2N ditambah Bn kali 2 pangkat N. Oke, sekarang kita masukkan nilai awalnya X01, X14. Berarti untuk N sama dengan 0, kita masukkan berarti A ditambah B kali 0, berarti A sama dengan 1, N sama dengan 1, berarti A, 2A ditambah B kali 2, berarti ditambah 2B ya. 2A tambah 2B sama dengan 4. Nah, kita tinggal substitusi saja, berarti A-nya, B-nya, berarti B-nya diperoleh apa? B-nya diperoleh 1 juga ya. 2 kali 1, 2 tambah 2B sama dengan 4, 4 min 2, 2, B-nya sama dengan 1. Nah, berarti bentuk eksplisitnya, oke, berarti sama dengan Xn sama dengan 2N ditambah N kali 2 pangkat N. Oke, berarti bentuk eksplisitnya seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana jika ternyata tidak homogen? Nah, sekarang bagaimana jika solusinya tidak homogen? Nah, sekarang persamaan karakteristiknya ini apa? Persamaan karakteristik homogen ya. Homogen berarti X kuadrat min 10X ya. Min 10X plus, oh ini 21 maksudnya, soalnya salah. 21Xn. Berarti ini plus 21 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti ini jadi X min 7 kali X min 3 sama dengan 0. Oke? Berarti diperoleh R1-nya sama dengan 7, R2-nya sama dengan 3. Nah, berarti solusinya bentuknya Xn sama dengan A dikali 7 pangkat N ditambah B kali 3 pangkat N. Nah, ditambah ini, kita lihat Fn-nya dalam bentuk 2 pangkat N, berarti C kali 2 pangkat N. Nah, ini diperoleh dari sini, setara. Oke, nah sekarang kita tinggal cari, berarti kita punya 3 variabel yang harus kita cari. X0-nya 0, X1-nya 1, berarti kita tinggal cari X2 ya. Nah, dari sini kita cari X2, berarti X2 sama dengan 10 dikali X1, 1 dikurangi 21 kali 0, ditambah 2 pangkat 2, berarti 10 ditambah 4, berarti 14 ya. Oke, X2-nya 14, berarti kita peroleh, oke, kita dapatkan A tambah B tambah C sama dengan 0. Oke, yang kedua 7A ditambah 7B ditambah 2C, 7A tambah 3B maksud saya, 7A tambah 3B tambah 2C sama dengan 1. Yang terakhir adalah 49A ditambah 9B ditambah 4C sama dengan 14. Oke, di sini saya akan coba
mengerjakan, enaknya pakai apa ya? Enaknya kita ngerjakan pakai operasi baris elementer kali ya. Oke, berarti jadi apa? 1, 1, 1, 0, 7, 3, 2, 1, 4, 9, 9, 4, 14. Oke. Nah, sekarang kita akan nolkan yang di bawah 1. Berarti jadi apa? Di sini tetap 1, 1, 1, 0. Berarti di sini 0. Oke, berarti sekarang 3 dikurangi 7 min 4, 2 dikurangi 7 min 5, 1 dikurangi 0 tetap 1. Nah, sekarang ini 0, 9 dikurangi 4, 9 min 40, 4 dikurangi 4, 9 min 45, ini 14 dikurangi 0 ya. Karena kita kalikan dengan yang atas, oke. Nah, sekarang yang kedua, kita akan cari. Oke, sekali lagi bagi yang belum paham tentang operasi baris elementer, silakan tonton dulu video di aljabar linear, nanti akan saya tunjukkan di atas. Silakan tonton dulu bagaimana menyelesaikan ini dengan metode eliminasi Jordan atau Gauss-Jordan atau metode eliminasi Gauss. Oke, ini 1, 1, 0. Ini kita buat jadi 1, berarti ini 5/4, ini 1/4, ini 0, tetap min 40, min 45, 14. Oke. Nah, selanjutnya saya tuliskan yang terakhir. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Oke, 5/4, berarti ini tadi min 1/4 ya? Itu ya. Oke, lalu terakhir 0, min 40, min 45, di sini tadi 14 ya. Oke, sekarang kita ubah jadi 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 5/4, min 1/4. Oke, sekarang kita akan coba ubah baris pertama dan baris ketiga agar jadi 0. Ini 1, berarti ini 0, ini 1 dikurangi 5/4. Oke, yang atas 0 dikurangi 1/4 berarti positif ya. Oke, yang bawah ini 0, ini 0. Lalu selanjutnya min 40 ditambah 40, 0, lalu min 45 ditambah 40 kali 5/4 berarti 50, berarti ini 5, lalu 14 ditambah min 40 kali min 1/4 berarti 10 ya, berarti 24. Oke, ini selanjutnya berarti kita peroleh 1, 0, min 1/4, 0, 1, 5/4, min 1/4, 0, 0, kita ubah jadi 1, ini 24/5. Oke, kalau ada yang salah silahkan coba kritik saya di komen atau kasih saran kalau perhitungan saya ada yang salah ya. Nah, di sini berarti diperoleh C-nya adalah, oke, sepertinya saya ada yang salah. Ini harusnya positif, berarti ini harusnya 4. Oke, yang ini harusnya berarti 4/5. Nah, 4/5. Oke, sepertinya sekarang sudah benar. Nah, sekarang kita buat yang atasnya juga jadi 0 ya. Saya menggunakan metode Gauss-Jordan. 001, 4/5. Oke, sekarang baris pertama dulu. Berarti ini tetap 1, ini 0, ini kita buat jadi 0. Sekarang berarti 1/4 dikalikan dengan 4/5, 1/5 ditambah 1/4. Ini 1/4 ditambah 1/5. Oke, selanjutnya ini 0, 1, 0, berarti berapa? Negatif 5/4.
berarti negatif 1 per ini negatif 1/4 dikurangi 1 ya. Iya betul, 5/4. Oke, berarti kita peroleh A-nya adalah berapa ini? 20 9/20 ya. Berarti B-nya adalah min 5/4, C-nya adalah 4/5. Oke, berarti jadi XN-nya sama dengan 9/20 kali 7 pangkat N dikurangi 5/4 kali 3 pangkat N ditambah 4/5 kali 2 pangkat N. Oke, silakan kalau ada kesalahan di cross check lagi ya. Saya sering salah hitung-hitung kalau masalah seperti ini. Nah, kita cross check dulu apakah benar kalau misalkan ini nilainya 0. Nah, kalau kita masukkan 0 betul nggak ya? Berarti 9/20 ini untuk N-nya 0. Kita coba dulu untuk N-nya 0. 9/20 berapa nih? Dikurang 5/4 ditambah 4/5. Apakah hasilnya 0? Kita samakan penyebut 29 min 5 di sini, min 25 plus 16, betul ya? 25 16, oke. Ini sama dengan 0. Untuk N-nya 1 berarti berapa? Oh, panjang nih N-nya 1 nih. Udah. Silakan coba cek aja ya. Saya malas menghitung, silakan coba cek apakah ini bentuk eksplisit ini hasilnya betul atau salah. Silakan coba dihitung ya. Nah, oke. Yang belum belajar tentang operasi baris elementer, silakan belajar dulu, atau yang ingin menggunakan cara lain, metode substitusi atau eliminasi, silakan juga ya, boleh ya, bebas. Intinya dalam first order ini sama dengan second order, sama saja. Nanti kalau misalkan ordernya lebih tinggi, saya sarankan menggunakan fungsi pembangkit, tapi boleh juga menggunakan ini. Tapi nanti mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya apakah bagaimana mengerjakan untuk order yang lebih tinggi. Terima kasih.